kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, ini ada informasi yang mungkin saja membuat para pengguna atau pemakai atau pemilik serta pencinta handphone merek iPhone yang ada di Indonesia terkejut. Sebab Presiden terpilih Prabowo Subianto akan melarang impor handphone jenis iPhone ke Indonesia. Tentu saja ini informasi yang sangat mengejutkan bagi pencinta handphone jenis iPhone. Para pencinta handphone yang harganya terbilang mahal ini tentu saja akan sangat-sangat kebingungan dengan informasi akan adanya larangan impor iPhone ini. Para pencinta handphone jenis iPhone, baik yang sudah memiliki maupun yang berencana akan membelinya, tentu saja ini menjadi kabar yang sangat mengejutkan dan mungkin kabar yang sangat menakutkan bagi mereka. Kenapa tidak? Kalau saja Indonesia melarang impor handphone jenis iPhone masuk ke Indonesia, bagaimana jadinya nanti? Yang ingin memiliki iPhone tentu akan kecewa. Demikian juga dengan yang sudah memiliki iPhone tentu saja akan kecewa juga. Karena bagaimana nanti kalau rusak handphone mereka? Bagaimana cara memperbaikinya? Spare partnya tentu tidak akan masuk lagi ke Indonesia. Dan juga bagi yang ingin mengganti iPhone-nya dengan yang baru, mungkin karena sudah ketinggalan jenisnya, bagaimana cara menggantinya kalau iPhone dilarang masuk Indonesia? Sedangkan mereka selama ini telah terbiasa dengan iPhone. Sobat DB, jangan cepat-cepat kecewa. Jangan cepat-cepat marah. Sebab Prabowo melarang impor HP jenis iPhone ke Indonesia jika bos Apple yang memproduk iPhone tidak mau mendirikan pabriknya di Indonesia. Artinya apa? Prabowo menginginkan Apple mendirikan pabrik iPhone di Indonesia. Ini tentu saja kabar yang menggembirakan bagi kita. Sebab jika nanti iPhone telah punya pabrik di Indonesia, jelas belinya pun tidak akan semahal sekarang. Karena itu Sobat DB, tentu kita berharap agar bos Apple mau mendirikan pabrik handphone jenis iPhone di Indonesia. Pernyataan Prabowo ini dia ucapkan begitu KPU baru lalu mengumumkan pemenang Pilpres 2024. Dan ternyata tak lama setelah Prabowo memberikan pernyataan keras akan melarang impor iPhone ke Indonesia, kalau dia tidak mau mendirikan pabriknya di Indonesia, bos Apple datang ke Indonesia menemui Presiden Joko Widodo. Setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana, dia langsung menemui Presiden terpilih Prabowo di kantor Kementerian Pertahanan. Sobat DB, walaupun bos Apple telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan dengan Presiden terpilih Prabowo, namun kata pasti akan didirikannya pabrik handphone jenis iPhone Indonesia masih belum. Namun bos Apple ini mengatakan akan mempertimbangkan
untuk mendirikan pabrik iPhone di Indonesia. Prabowo Subianto berjanji bakal melarang impor iPhone ke Indonesia. Kalau iPhone masih mau dijual di Indonesia, perusahaan teknologi raksasa itu harus membuat pabriknya di sini. Nah, pernyataan Prabowo itu juga diartikan agar masyarakat Indonesia hanya membeli HP buatan dalam negeri. Janji Prabowo itu kembali dilontarkan setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan dirinya sebagai pemenang pemilihan presiden pada Pilpres tahun 2024 pada 20 Maret lalu. Seperti diketahui, sebelumnya Prabowo juga sempat mendorong pembangunan pabrik handphone merek luar negeri di Indonesia. Hal itu ia sampaikan pada debat Capres 4 Februari 2024. Saat itu, moderator debat sempat memaparkan data soal impor ponsel tahun 2023 yang mencapai 30 triliun rupiah. Padahal, untuk membangun pabrik ponsel hanya membutuhkan investasi sekitar 500 juta rupiah. Dengan lantang, Prabowo langsung menginisiasi pembangunan pabrik ponsel di Indonesia. Berbeda dengan jawaban capres lainnya seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Kalau saya selalu solutif dan tindakan. Kalau memang hanya 0,5 triliun, perlu kehendak politik, ya bangun itu pabrik segera. Pernyataan Prabowo itu diisukan membuat bos Apple Tim Cook ketar-ketir. Sadar bahwa Indonesia adalah pasar yang sangat penting bagi Apple, Tim Cook akhirnya pada hari ini, Rabu 17 April 2024, menemui Presiden Jokowi di istana. Tim Cook mengatakan pembicaraannya dengan Jokowi terkait komitmen investasi berjalan dengan baik. Setelah menemui Jokowi di istana, Tim Cook juga menemui Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Saat ditanya wartawan terkait pembangunan pabrik Apple di Indonesia, Tim Cook mengaku akan mempertimbangkan hal tersebut. I love Indonesia. I love the feel here, the culture. I love the youth, the vibrancy, the dynamism of the local environment. And so I see all the key ingredients for a country that is doing well today that will do even better in the future. I think the future is very bright. Produk Apple, khususnya iPhone, memang laris di pasar Indonesia. Namun, tidak seperti kebanyakan produsen handphone yang sudah memiliki pabrik di Indonesia, Apple masih melakukan penjualannya melalui impor. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi mengatakan bahwa saat ini, dalam hal produksi komponen untuk produk-produk Apple, hanya ada 2 komponen yang diproduksi di Indonesia. Sedangkan negara tetangga seperti Vietnam aja telah memproduksi 72 komponen. Sementara dari sisi konsumsi produk, data dari Kementerian Perindustrian tahun 2023, Indonesia mengimpor produk Apple senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 32,4 triliun rupiah. Budi kemudian membeberkan alasan mengapa Apple belum membangun pabrik di Indonesia. Hal itu dikarenakan, jadi sebenarnya semua negara-negara termasuk Indonesia sedang berlomba dan berusaha menarik Apple agar bisa membangun pabrik di negaranya masing-masing. Nah, tak lama setelah pernyataan Prabowo yang melarang impor Apple ke Indonesia, bos Apple, Tim Cook, langsung datang ke Indonesia. Kedatangan Tim Cook ke Indonesia hari ini dianggap sebagai kabar baik terkait rencana pembangunan pabrik Apple di Indonesia. Kehadiran Tim Cook di Indonesia ini juga untuk meresmikan Apple Developer Academy di Bali. Apple Developer Academy sudah ada di berbagai kota-kota besar di Indonesia, misalnya di Jakarta, Surabaya, Batam, dan Tangerang Selatan. Nilai investasinya mencapai 1,6 triliun rupiah di 4 kota tersebut. Pelatihan tersebut juga sudah diikuti lebih dari 2.000 orang. Jadi, Apple memperluas investasinya untuk meningkatkan kesempatan bagi pengembang, pelajar, dan pengusaha yang ingin merintis karirnya di industri aplikasi iOS yang sedang berkembang di wilayah ini. Seperti yang kita ketahui, saat ini hampir semua handphone yang dijual di Indonesia harus dirakit di dalam negeri untuk memenuhi aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Namun hanya Apple nih yang masih mengimpor barang utuh. Nah, alasan produk Apple masih bisa dijual dalam negeri karena memenuhi regulasi TKDN dengan menggunakan skema investasi lewat modal yang digunakan untuk membangun lembaga pendidikan bagi calon pengembang, yaitu melalui Apple Developer Academy, yang mana tadi sudah dijelaskan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan bahwa memang benar Indonesia banyak mengimpor produk Apple. Pada tahun 2023 saja,
85% dari 2,79 juta unit HP impor di Indonesia adalah produk Apple. Jadi menurut Agus, peluang penjualan Apple sangat besar jika membuka pabrik di Indonesia. Sebab sepanjang tahun 2023 saja, jumlah produksi handphone dalam negeri hampir 50 juta pieces. Lalu kira-kira kapan nih Apple akan membuka pabriknya di Indonesia? Terus kalau Apple membangun pabriknya di Indonesia, apakah harga Apple bakal lebih murah?